Oh kalian. Corona. Corona ya. Wah, ketemu mereka. Iya. Mereka belum saatnya, nanti. Oh, pegang-pegang. Nanti ributnya belum saatnya, nanti. Aku berdiri pendek nanti. Oh, gitu. Napasmu pendek. Setel. Kan sampai jatuh dompet gini. Ketemu sama Bruce Lee. Pendeknya benteng. Ini napas satu ronde, jadi aduh gak usah diladenin. Gimana? Napas satu ronde. Kan gua bilang satu ronde. Kau pun kalau bisa 5 detik kalah kau buat orang pasti kau buat gitu. Oh. Belum. Woi. Weh, asalnya kau. Hah? Kau suaranya. Mana ini? Belum saatnya ini. Belum. Februari. Tahun depan. Tahun depan mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Ini mau Natal, aduh kalian ini berantem aja udah. Nanti maaf-maafan. Tanggal 1. Ketemu sama apa? Lolo sama Daniel ya. Sanjaya. Kan kau gigi. Tristian. Pancing dia ini, aduh. Assalamualaikum, ketemu lagi sama gue Rifki di Ngobat. Lagi-lagi sama Brando Tiger Karo Mamana. Oke abangku, menjua-jua. Menjua-jua itu artinya apa sih? Menjua-jua itu seperti kata sapaan tapi di atasnya bang. Maknanya itu di atas kata sapaan. Sejenis apa kabar juga? Apa? Iya, tapi dia itu kata salam itu memberkatin gitu dia. Oh. Maksudnya mengasihkan berkat juga kan, memberkati. Oke, pokoknya dia itu kata sapa itu dia itu maknanya. Oh gitu. Itu khusus. Menjua-jua. Kalau kita, saya Brando bilang menjua-jua. Saya bilang apa? Menjua-jua juga. Menjua-jua juga. Sama dengan kayak macam Batak Tobi itu Horas juga. Oh. Sama dia. Sama gitu. Sehat Brando ya? Sehat lah bang. Siap Lah. Siap selalu bang. Siap selalu ya? Iyalah. Tapi kemarin, kebetulan sini. Masuk sini. Ini ada 2 orang sini. Sini lah bang. Sini. Di sini abang tengah. Oh. Oh. Biar kelihatan lagi sini. Oh. Ternyata ada 2 orang yang apa ya ibaratnya pemburu Billy. Ya. Karena kita rasa si Billy itu memang cacingan bang. Gak ada apa-apanya. Tunggu kita kenalkan dulu kawan nih. Ya kenalkan bang. Gimana Rustam? Sehat? Sehat bang. Sehat ya? Sehat. Nggak main tapi hari ini? Belum dulu bang. Belum. Mungkin tahun depan bang. Oke, dari sini Rustam dari kelihatan. Jadi kalian ini beberapa minggu kebelakang ini terlihat aktif sekali menyerang Billy. Kenapa? Rustam dulu deh. Kalau saya sih penasaran aja sama dia. Awalnya di Fight Night 39 kemarin kan kita lagi asik ngobrol di sini. Dia datang nyamperin gua gitu, dia bilang gua raja di strawweight gitu. Oh, masa dia bilang gitu? Iya. Jadi ya ibaratnya kayak aku lah bang ya kan, nggak pernah fight sama dia ya otomatis kan siapa sih lu? Emang lu bener aja belum nyobain gua kan gitu. Kalau lu udah cobain gua baru lu bilang lu raja gitu. Gua karena belum ketemu sama dia, gua nggak nganggap dia raja. Oh gitu. Iya dong. Kalau Brando gimana? Kayaknya kemarin juga semalam padahal kan bukan lawannya. Kok tiba-tiba jadi kesel gitu sama Billy? Maksudnya bang bukan lawan kayak mana? Bukan lawannya Billy maksudnya. Hari ini kan Brando bukan lawan Billy gitu. Kenapa harus kesel semalam sama Billy? Oh iya, ya jelas lah bang. Karena dia itu kan kayak mana? Gara-gara macam-macam dikatakan kawan ini tadi, dia itu udah terlalu songong bang. Terus dia bilang dia penjuaranya kalau sama saya itu kayak mana? Banyak orang tidak menganggap dia itu sebagai juara yang Pantas. Yang iya. Karena jangankan kayak macam kita ini yang sudah peringkat atas bang, yang baru masuk aja pun disuruh lawan Billy semua orang mau bang. Gitu. Tidak ada marwahnya dia sebagai. Masa segitu rendahnya dia sebagai seorang juara? Ya jelas bang, karena orang sudah lihat kan. Sedangkan Gunawan sendiri aja pun dulu yang memang kalah itu mengatakan sendiri tidak ada apa-apanya, karena dia itu buktinya sudah sama gitu, dia sudah aku selesaikan kan gitu. Itu makanya ditanya orang Gunawan juga kemarin itu kan,
dia merasa gampang lah dengan si Billy ini gitu bang. Tapi kemarin itu settingan apa enggak sebenarnya? Yang mana bang? Yang sama Billy itu? Ini nggak ada kita settingan bang, karena ini kan betul-betul Panas. ya sudah panas lah. Karena di media pun dia agak terlalu apa ya, seperti yang sering saya bilang, tidak ada asap kalau tidak ada api bang. Karena sudah aku dibakarnya seperti ini ya datanglah asap bang. Oke, kita ngomong tidak ada asap, tidak ada api. Yang mulai duluan sebenarnya siapa sih? Kalian atau Billy? Hah? Yang mulai duluan untuk Cywar, kalian atau Billy? Brando dulu yang jawab. Kalau aku masalah itu nggak terlalu kayak ingat bang. Pokoknya Billy ini nanti ku lepaskan giginya 3 lah. Karena kecing bajuku semalam udah lepas buatnya 3. Baju baru tuh ya? Mahal bang. Kalau Rustam gimana? Kalau Sebenarnya Rustam ikut-ikutan doang atau emang gimana? enggak, kalau itu dia sih yang duluan mulai bang. Soalnya kan dia datang kemari, dia nyamperin gua, bilangnya Iya bang. gua nih rajanya gitu. Otomatis kan jiwa gua langsung wah, emang lu siapa gitu. Udah di Lu depan, belum Bang. cobain gua gitu. Ya ntar bang. Yang lagi wawancara aku sebentar aja bang. Ntar bang. Sibuk kawan. Emang kalau artis sibuk. Iya bang. Ntar Sebentar ya. bang. Begitu ya. Jadi karena dia songong duluan. Iya benar bang. Ibaratnya kalau dia anteng-anteng aja aku nggak bakal emosi, nggak kebawa emosi dong lihat dia kayak gitu kan. Tapi kan lu berdua nih sekelas nih. Iya. Sekarang berteman. Apa karena faktor kesukuan sama-sama Batak atau gimana? Satu, memang secara emosional pasti ada bang, gara-gara masalah kesukuan. Tapi kirain ngapain juga aku capek-capek ngabiskan energi ngapain kawan ini, orang nggak dia kok yang megang juara kan gitu. Kalau kita kan ya yang megang juara, kita kan semua kan pengen untuk di tatah tertingginya bang. Ngapain harus kita untuk ngapa-ngapakan aja. Kebetulan juga kita satu suku juga, sama-sama dari Sumatera Utara, sama-sama dari Medan, Batak Toba Pal ya. Iya bang. Aku Batak Karo, kita sama-sama apa kan? Itulah. Pakai masker dulu. Jangan emosi gitu dong, tenang jawab. Ya nggak emosi. Nggak emosi ya, nggak, mukanya senyum gitu. Biasanya kan Brando kan senyum, ketawa-tawa. Ini beda kayaknya. Gara-gara bahas nama si Billy nih bang, lu mau kutoyelkan aja kepalanya. Betul. Tapi seandainya di antara kalian ada yang megang gelar gitu loh. Nanti kalian ketemu. Gimana? Bagaimana buat bang? Itu kan sudah takdir. Kalau namanya factor bang, di bawah kita teman kan gitu kan. Jiwa Satria di bawah kita teman, di oktagon kita musuh. Oke, gua ambil di kata-kata Rustam. Di bawah kita teman. Kenapa nggak sama ke Billy kayak gitu? Ya enggak gini bang. Kalau Billy kan memang dia datang gitu cari itu sama saya gitu kan. Dia bilang saya rajanya gitu. Jadi jiwa saya wah ini anak. Itu beneran langsung ke depan muka lo? Iya langsung. Bisa tanya Billy-nya. Dia nyamperin saya rajanya di strawweight gitu. Saya langsung, lu belum cobain gua gitu. Iya. Tapi Brando sama Rustam lihat kita lepasin Billy dah. Ngelihat One Pride sekarang sudah mulai mau maju ke. Lu pernah di One Champion dulu ya? Iya pernah bang. Menurut lu gimana sekarang udah kerja sama One Pride sama One Champion? Woi, pasti mantep bang. Kita factor pasti makin semangat pasti latihannya bang. Karena kan mainnya bukan di apalagi ya, bukan di lokal lagi, mainnya udah di Asia pastinya nanti. Itu motivasi juga. Motivasi juga buat kita gitu latihan. Brando? Ya, udah pastilah bang. Karena kita kan dikasihkan kesempatan lebih tinggi lagi istilahnya ke kelas internasionalnya. Tidak cuma di kelas nasional bang. Kita bisa berkarya, dikasihkan kesempatan di kelas One Champion itu kan kita sangat merasa bangga lah bang. Bisa mendapatkan kesempatan yang seperti itu. Gue mau nanya ini. Kemarin lagi rame-rame Andika Pamisa soal bayaran factor. Emang bayaran factor di One Pride kecil itu? Rustam dulu deh. Brando kan udah lama nih. Ya kalau itu sih bang, no komen deh. Ada. Bayaran pertamanya masih 1 digit atau udah 2 digit di One Pride? Waktu lu pertama kali masuk? 2 digit tuh puluhan gitu. Enggak lah bang, udah 2 digit ya. Enggak 2 digit. Oh, maksud gua 10 juta. Oh, 50 juta. oh yang debut. Debut. Ya masih 1 digit ya. 1 digit. Iya bang. 1 koma digit kan gitu. Ada komanya berarti. Itu benar tuh gitu. Benar nggak sih gitu? Soalnya ke Brando aja bang. Kenapa bang? Bayaran ditanya bang. Malu-malu dia aja. Kalau saya Brando kan udah salah satu fighter yang lama juga di One Pride. Iya bang. Dari awal Brando main bayarannya naik apa enggak?
memang setiap main itu kalau kita menang itu dia kan dihitung apanya memang naik bang. Tapi kan sebetulnya kalau kita persiapan itu sebetulnya kita masih nombok. Kalau persiapan Nih khususnya macam aku kan di luar kota dari vitamin dari apa semua uang latihannya semua dan keperluan untuk latihan itu sebetulnya kita nombok. Oke. Nah tapi kalau dilihat juga sekelas olahraga yang lain untuk one pride ini memang agak sudah lumayan kok dilihat lain untuk kelas nasionalnya bang. Untuk nasional. Kalau saya lihat. Tapi kan alangkah baiknya ketika lebih profesional gitu kita lebih semangat dan lebih bisa berkarya lagi ketika bayaran itu bisa didukung lebih bagus lagi kan bang. Begitu. Ya misalnya kayak macam kayak mana ya, kita persiapan itu misalnya habis persiapan menang nih kita masih ada dapat uang simpanan gitu. Nah kalau di selama ini sini nggak dapat. Selama ini nggak ada uang simpanan. kita ini kayak mana ini cuman kita main aja di sini, kita itu kayak macam aku kalau tidak ada macam sponsor dari sini dari itu kita tidak akan nggak dapat apa-apa bang. Karena tahu sendiri olahraga macam vektor gini kan biayanya sangat banyak bang. Jangankan dulu yang waktu yang lain atau apa. Sedangkan aku datang ke tempat latihannya aja uang parkirnya aja sudah berapa per hari. Iya serius bang. Karena kan kita kan gara-gara memang sudah hobinya di sini ya. Kalau bercerita dengan hobi kan terkadang kita melupakan hal-hal yang seperti itu. Tapi kalau diapakan untuk masalah dana atau apa kita tadi alangkah baiknya gitu, karena kan kita tahu juga pengurus-pengurus kita dan yang apanya itu juga mantan-mantan atlet juga, karena mereka pun sebetulnya tahu sebetulnya pun mereka tahu gitu, tidak pun kita bilang seperti ini mereka pun pasti tahu juga bagaimana sebagusnya. Tapi kalau dibandingkan dari yang event-event olahraga yang lain ya saya rasa One Pair sudah agak lumayan sih kalau dibandingkan sama yang lain. Kok untuk sekelas di nasional gitu. Rustam setuju? Setuju, benar bang. Nah, berarti biayanya memang belum cukup untuk berarti belum cukup untuk jadi kehidupan sehari-hari. Belum lah bang. Orang cuma dilihat aja yang kita ini sudah macam kayak mana kali gitu bang. Orang bahkan sampai kayak macam aku gitu di kampung orang kasih kayak macam ini apa memberikan sponsor sama orang, sedangkan aku masih butuh sponsor gitu. Gara-gara nampaknya dari style gua atau apa kayak gitu mungkin udah masuk TV mungkin atau macam orang yang masuk TV macam kayak penyanyi apa itu kan dia sampai ratusan juta atau kayak mana padahal cuma nyanyi bang. Kok kita kan tidak. Nah kalau boleh tahu nggak usah nyebutin angkanya. Rustam bayarannya udah berapa digit sekarang di mana? Berapa kali main? Sekarang main 4 kali, 3 kali menang ya. 3 kali menang. Kalah. Ya sekarang bayarannya Udah berapa digit? Udah puluhan? Masih 1 digit. 1 digit? Iya bang. Masih 1 digit? Iya bang. Cukup lah ya buat biaya nikah lah ya. Kalau menang ya, kalau menang dilipat kan. Puluhan bang, 2 digit bang. 2 digit? Iya bang, kalau menang. Brando? Belum sampai puluhan bang. Saya ini nanti bertarung yang ke-12 kali bang. Masa belum? Belum bang. Masih Pal. Sudah lah. Kan Terakhir main lawan? Billy lah bang. Billy. Itu udah berapa digit? Udah 10 juta, Berapa dapat? 15 juta. Iya maksudnya itu belum cukup juga, masih nombok aku selalu bang. Masih nomor selalu? Iya. yang ditanya itu digitnya. Digitnya berapa? aja, angkanya aja. Kayak mana aku digit ini nggak ngerti aku bang. Aku makanya gara-gara susahnya aku rasa dulu apa kata-kata digit maka jadi petarung aku bang. Angkanya Gitu udah lah. puluhan juta Belum atau lah. masih jutaan sekali dapat main kalau main. Ayo kayak puluhan pun dia bilang kalau puluhan itu kayak ngeri kali bahasanya bang. Nanti pikir entah berapa puluh Nggak kali. apa-apa kan orang nggak ada yang tahu. Kayak macam aku ya memang udah 10 juta lewat sikit-sikit lah bang. 10 juta lah sedikit-sedikit aku. Hampir sama loh. Padahal banyak aku main. Iya. Nah, itu makanya pun aku bingung bang. Tapi ya kayak mana lah. Aku kan ikut aja lah kan gitu bang. Yang nangis. Iya bang Jangan sedih. sedih nih bang. Tapi mungkin Brando investasi ke tato kali uangnya. Nggak bang. Kalau ini kan kalau ke tato ini kalau apa itu kan beda tuh bang. Beda tuh. Iyalah. Gue mau ngomong tato deh. Ini tato semua ada artinya nggak sih Brando? Ada bang. Ini semua ada arti-arti ceritanya bang. Khususnya yang dari pinggang ke atas. Coba lihat dibuka dikit. Nah ini yang paling baru. Yang paling baru itu ini bang. Ini Tiger Karo ini. Iyalah. Tiger Karo. Ini emang ceritain buat Tiger Karo aja khusus. Ya. Ada ceritanya. Iyalah. Ini kan mengatakan misalnya kalau Harim itu dia kan dia kemanapun sendirian apa gitu dan ya Berani-berani gitu. Kalau nggak ada artinya nggak bakal Ini yang ini Brando? ini apa tentang menceritakan budaya bang. Budaya Batak atau gimana? Iya Karo bang. Ini Oh, kan ini Karo. rumah adat Karo, Gunung Sinabung, Lilin.
Anjir, ini nggak sakit Brando? Oh, ini Nini bisa dikatakan nenek lah gitu. Misalnya kayak macam nenek apa kan? Nenek buyut. Ya macam gitu dia. Total tato ini ada berapa? Hah? Total di badan ada berapa tato? Banyak bang. Sini di punggung penuh lagi, di kaki lagi, tangan. Oh. Oke, total biaya bikin tato berapa? Kalau total biayanya nih bang, dihitung-hitung ini bisa dapat satu rumah, Satu rumah seharga? satu pembantu. Bisa dibiayainya. Gimana tuh? Satu rumah satu pembantu gimana Rustam? Coba tolong jelasin Rustam. Kalau itu kurang tahu. Pokoknya itulah bang, abang hitung-hitung. Rumah tipe 36, tipe 45, tanah berapa deh? Rumah tanah berapa? Ukuran berapa? Tanah 100 meter, tanah 300 meter. Pokoknya aku ukurannya nggak tahu bang. Pokoknya ini dapat satu rumah. Semua tato ini ya. Dapat satu rumah, dapat satu pembantu cewek. Ya lucu jawabannya kan. Kalau Rustam itu Abang, tato tentang kalau ini mahal apa ya? bang? Kalau ini kepercayaan kan salib sama ini Ini tangan. gambar pakai ya tangan sama pakai enrep. Kepercayaan sama hobi. Jadi kita kepercayaan kita di apa hobi kita kita berjalan dengan kepercayaan kita gitu bang. Cuma satu apa sih juga ada kan nih? Ada, Bang. Tulisan-tulisan itu. Ada bang. Nah, Kalau ini apa ayat ayat itu ayat Alkitab. Ayo kita. Ya, kalau kita orang Batak apa bang? Apa namanya bang? Surat CD, apa namanya? Surat Malua. Orang Batak bilang ayat CD-nya gitu. Nah itu, kalian ini bikin tato emang suka atau untuk bergaya aja? Rustam. Kalau aku sih bang, ya memang suka aja ya bang, bukan bergaya, suka, emang hobi gitu. Jadi kalau nggak ada artinya aku nggak bakalan tato bang, karena ada artinya gitu aku Ada taruh di artinya. badan ya gitu bang. Cuman dikit berarti. Ya cuma 1, 2. Cuman 2. Ya. Itu nggak Bener, nyampe Bang. beli rumah dong. Nggak nyampe bang. Nggak kayak Brando, kalau Brando dia nyampe rumah ya beli. Tapi bener nggak sih kalau kata orang udah ditato itu selalu pengen nambah? Ya betul bang, pasti ada nagih, kangen gitu bang, rasa ditusuk gitu sama jarum. Ini cuma nggak nyampe beli rumah loh, ini cuma 2. Ya bang, sedikit kan tatonya bang. Aku ini full ini bang, full. Di belakang lagi nanti itu bisa nanti abang lihat nanti di. Instagramku Ini ya. artinya apa ini? Oh ini nggak ada artinya ini bang. Yang di kaki ini ke bawah nggak terlalu ada arti. Nggak ada Dia itu arti, yang ya? ke pinggang ke atas ini baru ada makna-maknanya. Oke. Terakhir gue mau nanya soal harapan kalian untuk pribadi diri kalian sendiri dan karir kalian. Rustam dulu. Harapannya bang ya pasti Cara naik. kebayaran. Terserah itu aja bang, kita serahkan aja sama pihak OnePride bang kalau masalah bayaran. Ibaratnya mudah-mudahan tahun depan bisa pegang sabuk. Bisa ketemu juga sama Brando. Pal Brando. Brando gimana? Ya udah pasti Harapan. kan semua kan harapan kita tuh bisa yang lebih baik lagi dari apa yang kegiatan yang kita lakukan yang ada di OnePride TV One ini bisa menjadi motivasi buat kawan-kawan yang di luar sana bahwa tawuran atau apa itu kalau memang apa dia ini tempatnya sudah ada Ya. gitu. Tempatnya sudah wadahnya sudah ada dibuat dan juga kalau mau menunjukkan kehebatan kita dalam segi seni bela diri itu sudah ada di OnePride. Bahkan itu yang dari silat apapun itu sudah ada dikasih Mulai kesempatan di situ. Nah, jadi di sini kalah pun kita dapat bayaran apalagi menang. Gitu, Bang. Nah, itu harapan kita pun bisa menjadi motivasi dengan kawan-kawan yang lain di luar sana dan juga ya mudah-mudahan bisa lebih baik lagi lah hadirnya ada OnePride. Itu lagi. Satu-satu Dua pun deh. nggak apa-apa. Pesan Tiga untuk nggak Billy. Billy, hati-hati ya tahun depan masih ketemu. Iya, kalau aku pesanku buat Billy siap-siapkan utangnya ada 3 gigi, Bang. Karena ada 3 kancing bajuku rusak. Itu belinya di Plaza Indonesia, Bang. Iya. 3 gigi, 3 kancing. 3 kancing. Iyalah. Terima kasih Rustam Utajulu dan Brando Mamana. Mana Pal? Pal yang mana? Ya, Pal, Lai. Lai. Pal dan Lai. Terima kasih, sukses buat keduanya di karirnya. Yang mau nikah juga sukses. Amin. Amin. Brando segera menyusul. Oke, amin. Terima kasih, sampai ketemu lagi di Ngobat. Ciao, ciao. Jua. Assalamualaikum. Cekidot. Ini dia nih.